Dari surat Forum Purnawirawan TNI, siapa yang paling mendapatkan keuntungan dengan surat yang meminta agar terjadi pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka? Kalau dikalkulasi belum kelihatan siapa yang mendapatkan untung, tapi kalau melihat suasana hatinya, yang paling bahagia itu memang rasa-rasanya PDIP. PDIP bahagia? PDIP. Misalnya ketika mendengarkan salah satu elit PDIP, Bang Hugo Pereira mengatakan ini akan dibacakan di paripurna. Sementara kalau Golkar beda dong. Wah, ini prosesnya sudah panjang, sudah taat konstitusi dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ketika ada kaitannya dengan wakil presiden, ketika ada kaitannya dengan Jokowi, hal-hal yang sifatnya pemakzulan, saya kira satu-satunya partai politik yang paling bahagia pastilah PDIP. Nah, yang kedua, Bang, apa yang disampaikan oleh Bang Kodari, Bang Syukur, belum baca, belum sampai suratnya, ini kan jawaban-jawaban normatif. Di negara kita kalau sudah bicara tentang DPR, elit berkehendak, besok pun itu jadi barang, ya. Bang. Kun fayakun, semudah kita membalikkan telapak tangan. Kan kita melihat bagaimana korespondensi historisnya. Ada revisi yang terkait dengan undang-undang pilkada, 7 jam selesai. Tanpa dibaca. Itu tanpa dibaca ya. Undang-undang ketok magic, Abang dah. Artinya apa? Kalau soal isu pemakzulan ini sudah sepakat pada level elit, besok pun jadi. Kalau pada level elit tidak mau, besok pun tidak jadi. Jadi elit lah kunci dari segala-galanya soal pemakzulan ini. Jadi Bang Syukur ini jangan pura-pura nggak tahu juga lah. Bang Syukur, selain jawaban tadi yang Bung Adi mengatakan normatif, betulkah PDIP yang mungkin paling berbahagia sebenarnya? Ya, saya tidak tahu arti berbahagia itu ya. Karena feedbacknya kan tidak ada hubungan langsung ke partai kami. Nah, ini kan persoalannya. Forum Purnawirawan itu melihat mungkin ada hal-hal yang tidak pas. Nah, jadi kalau misalnya Mas Adi mengatakan bahwa yang paling berbahagia, mungkin saya tidak bisa mencari definisinya. Karena berbahagia kan berarti ada sesuatu feedback yang berpotensi mendapatkan keuntungan secara politik. Ya kan tidak mungkin dari kami jadi wakil presiden kan, kecuali udah siap-siap nih. Nanti yang menggantikan dari PD Perjuangan jadi wakil presiden. Seandainya itu bisa berlanjut. Ada mahasiswa ketawa loh, Bang. Itu loh. Jadi ya, itu yang saya katakan tadi. Nah, tentu saya sepakat yang disampaikan Mas Adi dalam satu poin, bahwa tentu nanti kita lihat elit-elit ini semua, ya, apakah memang ini harus dilanjutkan atau tidak. Itu yang saya katakan tadi, di pimpinan DPR, apakah lanjut ke fraksi-fraksi, ini kan banyak parameter, tetapi itu ada di atas semua. Oke, baik. Kalau Mbak Putri, apakah sebaiknya surat ini dibacakan di paripurna dan kemudian diserahkan kepada fraksi atau berhenti di Sekjen DPR? Ya, karena saya bukan pimpinan DPR, mungkin itu Mas Bud bisa tanyakannya ke pimpinan DPR. Sebagai anggota DPR, sebaiknya gimana? Kalau sebagai anggota DPR, saya sih pengennya pertemuan Pak Prabowo dan juga Bu Mega kemarin di hari lahir Pancasila itu dilanjutkan dengan pertemuan bersama mantan-mantan presiden lainnya. Jadi kan kita ngelihatnya adem dalam kondisi ekonomi serba ketidakpastian gini, melihat elit mantan-mantan presiden yang bergabung dalam satu meja itu kan memberikan kita secerca harapan bahwa kekompakan ini bisa kita bawa sampai bawah. Jadi itu harapan saya pribadi sebagai seorang anggota DPR. Oke, baik. Bung Kodari? Ya. Harapannya gimana kalau dari KSP? Apakah surat itu dibacakan di paripurna, kemudian dibahas di fraksi-fraksi, atau ya udah selesai aja gitu? KSP tidak punya posisi untuk punya harapan terkait dengan surat tersebut, karena suratnya tidak ditujukan ke KSP. Tapi kan pernah juga disampaikan kepada Presiden. Ya, kita cermati aja perkembangan nanti, karena sekali lagi surat itu ditujukan kepada DPR, jadi saya kira bolanya ada di DPR. Di Pak Syukur dan kawan-kawan. Bukan dulu Pak Wiranto mengatakan jangan ke sini dong, tempatnya salah alamat. Sekarang dikirim ke DPR, bilang bukan dikirim ke KSP. Ya kembali lagi, menurut saya dikembalikan saja kepada konstitusi kita. Kalau memang terkait dengan pergantian presiden dan wakil presiden itu kan semuanya ada aturannya di konstitusi kita. Yang seingat saya garis besarnya adalah baru bisa diberhentikan itu kalau ada pelanggaran dari DPR yang dulu, berat, serius, lalu kemudian itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan dari Mahkamah Konstitusi kalaupun misalnya dinyatakan bersalah baru kembali ke MPR. Jadi prosesnya masih sangat panjang, dan saya kira itu yang saya maksudkan bahwa kita kembalikan semua kepada konstitusi. Oke, baik. Kang Gunggun, gimana Anda lihat tadi kalau Mbak Putri kan mengatakan kalau elitnya rukun, bawahnya rukun. Tapi yang sering terjadi kan diskoneksi ya antara elit dengan massa itu ya. Elitnya ngomong apa, masanya ngomong apa ya? Iya, itu kerap kali memang ada gap
antara apa yang dilakukan di elit dengan yang di bawah. Tapi ya saya sih di poin tadi, perjumpaan presiden dengan mantan-mantan presiden penting. Terlepas dari apakah itu bagian dari impression management atau bukan. Tapi substansi perjumpaan itu penting. Hanya masalahnya adalah sekarang menurut saya harus juga ada semacam rembesan ke bawah ya dari apa yang dipraktikkan atau dilakukan oleh elit, Mas Bud. Karena terlalu besar dan kompleks ya persoalan-persoalan Republik ini kalau kemudian elit ada di logikanya dan praktik politiknya sendiri, membentuk kolamnya sendiri, kolam kecil, sementara masyarakat bawah, masyarakat awam yang kemudian kerap kali juga termobilisasi begitu ya oleh laku elit. Tadi Bung Adi berkali-kali menyebut orkestrasi yang dilakukan oleh elit. Ternyata misalnya masyarakat itu lebih banyak menjadi penonton dari keriuh rendahan apa yang terjadi, sehingga kemudian terjadilah yang disebut dengan perilaku kolektif masif ya. Perilaku kolektif itu kan dicirikan dari proses penularan, bukan kesadaran. Sehingga yang terjadi bukan partisipasi politik, melainkan mereka ikut dalam rombongan-rombongan orkestrasi yang dilakukan oleh elit. Padahal saya melihat penting ada banyak artikulator yang mewakili suara berbeda dari tengah masyarakat termasuk partai. Dalam konteks ini seperti PDI Perjuangan. Saya mendukung kalau PDI Perjuangan memang memosisikan ya sikap dan posisi politiknya itu tidak kemudian berada di kekuasaan, melainkan di luar kekuasaan. Meskipun tentu pola hubungannya bisa konstruktif dengan pemerintahan yang saat ini berjalan. Sehingga ada artikulator ya dari suara berbeda, dan itu bagus sekali bagi PDI Perjuangan juga. Contoh misalnya kan insentif elektoral sudah pernah dialami, signifikan dimiliki oleh PDI Perjuangan pada saat PDI Perjuangan 2 periode berada di luar kekuasaan eranya Pak SBY. Nanti selalu ada diskoneksi antara elit dan masa. Kang Gunggun, terima kasih Adi, Pak Syukur, Bu Putri dan Kodari. Presiden Prabowo Subianto berkata, kalau tidak sanggup silakan mundur sebelum saya ganti. Tapi soal kekuasaan tak cukup diselesaikan dengan reshuffle. Ketika sejumlah wakil menteri rangkap jabatan jadi komisaris. Ketika satu keluarga duduk di banyak kursi. Kita pantas bertanya, apakah ini meritokrasi atau nepotisme yang dipoles rapi? Bung Hatta pernah mengingatkan, negara tidak boleh dijadikan alat oleh satu golongan untuk menindas golongan lain. Kekuasaan harus kembali pada akal sehat. Kekuasaan harus punya empati di tengah korupsi yang merajalela, PHK di mana-mana, dan hukum dan konstitusi yang bisa diakali. Kita bukan cuma butuh perombakan, kita butuh keteladanan. Satu kata dan satu perbuatan. Satu Meja The Forum, tempat kita bicara apa adanya agar kekuasaan tak lupa batasnya. Selamat malam dan terima kasih. Ya, halo teman-teman. Ya, menarik sekali penyampaian dari cuplikan video sebelumnya ya soal tuntutan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tentu menjadi kontroversi sampai sekarang. Menjadi sebuah pro dan kontra, menjadi sebuah polemik yang menjadi tuntutan yang kita tak kunjung tahu sampai kapan ini harus berlanjut. Apakah tuntutan ini menjadi sebuah harapan yang terwujud atau tuntutan yang tak kunjung tersampaikan? Tetapi yang jelas setahu saya sejauh ini bahwa surat tuntutan pemakzulan itu sudah sampai ke DPR. Lalu kemudian mungkin sudah diketahui oleh MPR, MK, dan mungkin bahkan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai elemen masyarakat ya. Dan kalau terlihat ya bagaimana usulan tuntutan pemakzulan ini ya ada mengatakan bahwa secara konstitusi mencederai ini, itu, dan lain-lain. Ya mungkin pada putusan 90 tahun 2023 kemarin lah itu ya. Dan kemudian apakah dengan hal itu bisa seorang wakil presiden ataupun presidennya diberhentikan di tengah jalan? Ya saya rasa bisa-bisa saja. Tetapi karena sudah dilakukan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi pada tahun-tahun yang lalu, pada 2024 kemarin,
ya maka sahlah secara hukum, makanya dilantik, kan begitu. Tapi kalau misalnya Gibran melakukan perbuatan tercela, korupsi, narkoba, dan lain sebagainya, yang mungkin tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Gibran berhak, bukan berhak sih, wajib ya, dimaksudkan. Karena sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, kan begitu kurang lebihnya ya. Tapi bukan gampang teman-teman dalam hal ini, tidak mudah, ini ribet banget ya, bukan berarti nggak bisa juga. Tapi ada proses yang panjang di sini ya, ada proses yang panjang. Bukan hanya sekedar hukum saja, tetapi ya politik ya, gejolak politik ini akan panas, akan rumit sekali. Ya, langit politik nasional akan diguncang habis-habisan. Ya, dari berbagai sudut, mungkin dari pihak A, B, C, dan D, dan seterusnya, ya nanti beradulah gitu ya, pertarungan politik yang nantinya akan rumit di sini, atau mungkin ada negosiasi dan lain sebagainya pasti terjadi kalau pemakzulan ini dilakukan, kan begitu kurang lebihnya. Atau soal tuntutan ini ya, soal tuntutan pemakzulan ini. Nah di sini saya melihat ya, halo para elit politik di atas pikiran dong. Rakyat kecil yang di bawah lagi pada pusing mikirin kebutuhan. Kenapa sampean pada ribut melulu, ngurusin jabatan melulu ya? Kalau udah nggak mau mikirin rakyat, mendingan mundur aja dari jabatannya, nggak ada gunanya. PDIP punya kasus si Hasto suap menyuap korupsi hina di mata rakyat. Tapi tadi dikatakan bahwa siapa yang orang yang paling beruntung misalnya gitu kalau pemakzulan ini dilakukan. Tapi ya kita belum tahu. Tapi tadi dikatakan oleh Bung Adi Praitno, saya mendengar bahwa ya untuk menguntungkan kita belum tahu pasti. Tapi untuk soal hati ya pasti PDIP lah. Rasa-rasanya ya senang gitu ya. Nah kemudian di sini ini adalah para elit yang merasa belum puas jadi pejabat, nggak mikirin bagaimana membangun NKRI supaya maju, tentram, damai, dan saling bergandengan untuk menuju Indonesia jaya ya, Indonesia maju, Indonesia emas ya. Saya tetap dukung Prabowo Gibran. Makanya tadi saya katakan ini menjadi pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang tak mendukung, ada yang membela, ada yang mendukung pemakzulan, ada yang membela Gibran, dan lain seterusnya. Jadi ya itu hal-hal yang sah-sah saja ya, itu hal yang lumrah juga sebetulnya, kan begitu ya. Kemudian jangan memakzulkan anak orang sebelum anakmu dimakzulkan sama orang, ingat itu. Omongan pengamat boleh-boleh saja, tapi pemikiran pengamat tak sepenuhnya benar di fakta yang ada di lapangan. Yang sangat senang dan jelas adalah masyarakat yang punya akal sehat dan cerdas. Ya, tidak laku surat dari Purnawirawan yang ingin memakzulkan Gibran, anggap saja sampah. Dulu biangnya kudeta Gus Dur, sekarang ganti Gibran yang mau diturunkan. Lihat balasannya sengsara di hari tua. Purnawirawan jadi alat politik, mereka dibayar seolah-olah mereka peduli dengan bangsa ini. Tua rentan mana mungkin ngerti generasi Gen Z. Makanya masyarakat jangan pilih PDIP saat pemilu 2009. Karena banyak sekali orang yang haus kekuasaan sehingga rasanya agak sulit memperhatikan rakyat ya. Hasil pemilu ya dihormati, menang kalah ya terima, mau pemakzulan berarti pemilu tidak usah diadakan. Uang triliunan untuk pemilu dan partai ikut pemilu dapat uang 1 triliun ya. Inilah demokrasi, menang kalah yaitu hasilnya. Negara jangan diganggu oleh segelintir masyarakat yang perlu desak dan perampasan aset koruptor baru betul. Tayangkan undang para ketua partai yang mau ikut mendukung undang-undang perampasan aset koruptor baru betul. Ini saya setuju juga, daripada bahas soal ijazah, soal pemakzulan dan lain-lain, mending soal perampasan aset koruptor lah gitu ya. Ini sudah sejak lama tapi nggak disahkan juga. Mana gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu ya, nama juga Indonesia. Kalau bukan banyak persoalan, kalau tidak banyak kasus, isu dan lain sebagainya, bukan Indonesia namanya. Selalu banyak setiap hari ya.
Mungkin teman-teman kalau ada penyampaian lain, pendapat lain boleh silakan sampaikan. Itu saja dari saya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.